Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua. Sore hari ini Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memberkati saudara, dan Tuhan juga mau menolong saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada sore hari ini saya berikan judul Berubahlah dengan pembaharuan pikiranmu. Ya, kita akan baca dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya bacakan dari KJI, Roma 12 ayat 2. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ubahkanlah rupamu oleh pembaharuan pikiranmu, supaya kamu dapat menguji apa kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan juga ingin saudara diperbaharui, ya, diperbaharui rupanya. Saya lihat semua saudara-saudara di sini, yang muda-muda, ganteng-ganteng, yang perempuan, noni-noni, atau yang sudah berkeluarga, semua pasti cantik-cantik di tempat ini. Amin. Saudara, karena saudara datang ke tempat ini, saudara bukan sesuatu yang lama. Pada waktu saudara bangun tidur, saudara mungkin masih kusem. Ya. Saudara belum mencuci muka saudara. Ya, saudara masih kelihatan ya seperti itu. Belum pakai bedak yang perempuan, belum pakai lipstik. Mungkin yang alisnya harus diwarnai hitam, belum dikasih hitam-hitam. Yang laki-laki juga mungkin ya masih belum mandi, rambut masih berantakan, belum dikasih minyak rambut, dan lain-lain sebagainya. Saudara mengerti tentang pembaharuan. Saudara ingin kelihatan rupa saudara lebih ganteng, lebih cantik. Tuhan juga pengen seperti itu. Tuhan berkata tadi, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi ubahkan rupamu oleh pembaharuan pikiranmu. Rupamu, kalau kita melihat rupa, itu secara jasmani. Tetapi Tuhan melihat rupa secara rohani. Nah, supaya gampang, saudara pasti pengen punya rupa yang cantik, yang ganteng. Tuhan juga pengen secara rohani, saudara menjadi anak-anak Tuhan yang ganteng, yang cantik secara rohani. Saudara pergi ke salon, yang perempuan paling gampang kita kasih ilustrasi perempuan. Saudara pergi ke salon, rambutnya dikasih warna, rambutnya dibikin ada gelombangnya. Nggak tahu gelombangnya besar, nggak tahu gelombangnya kecil, atau gelombangnya dibikin lurus. Sudah dilihat, oh rambutnya sudah cantik, warnanya sudah cantik. Saudara juga pergi ke toko kosmetik. Saudara beli kosmetik yang baik, yang bagus, yang cocok, yang tidak alergi. Saudara beli buat bibirnya dikasih warna merah. Oh gak cukup merah, merah muda. Merah muda gak cukup, cari yang coklat. Coklat gak cukup, cari yang hitam. Ada saudara, saya lihat di Australia itu ada anak-anak muda pakai lipstik hitam, alisnya hitam, hidungnya dibolongin pakai anting. Itu golongan apa ya namanya itu? Saya lupa itu. Seperti itu, semua serba hitam, bajunya hitam. Dia pengen kelihatan lain. Yang perempuan, yang wanita ingin kelihatan cantik. Yang laki-laki juga ingin kelihatan keren. Apa itu ya kalau istilah anak muda? Bagus begitu. Saya nggak tahu dah istilah anak muda karena saya udah tua saudara ya. Jadi saudara lihat,
Tuhan juga kepengen, saudara. Tuhan juga mau saudara jangan cantik secara jasmani saja. Kalau saudara tahu membuat cantik jasmani saudara, Tuhan juga ingin saudara tahu membuat cantik rohani saudara. Bahkan kalau perlu kurang mancung, pergi ke dokter ahli bedah plastik, ditarik hidungnya biar mancung. Oh kurang pesek, dipesekin hidungnya saudara. Oh ininya pengen begini janggutnya, datang ke dokter bedah plastik. Oh ini sudah tua, tarik pipinya biar kenceng, biar kelihatan cantik. Pokoknya berusaha biar kelihatan cantik, tidak tua. Berusaha biar kelihatan ganteng, rapi, bersih, dan lain-lain sebagainya. Apa itu saja yang saudara pikirkan? Jangan itu saja saudara. Tuhan juga ingin saudara diperbaharui rupanya secara rohani. Itu dimulai dari apa? Di sini dikatakan oleh pembaharuan pikiranmu. Saudara, pikiran ini penting. Pikiran ini sangat penting, saudara. Sekarang apa yang ada dalam pikiran saudara? Itu sangat penting. Tuhan melihat itu sampai ke dalam pikiran. Belum sampai pada perbuatan. Tapi dalam pikiran itu yang Tuhan mau, saudara. Saudara berkemenangan di dalam pikiran. Saudara mempunyai satu pikiran yang berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara harus mengerti tentang kehendak Allah. Di dalam pikiran saudara itu, saudara harus penuh dengan kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, penting sekali mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Saudara datang ke tempat ini perlu mujizat. Tuhan berikan. Tuhan itu Bapa yang baik. Saudara datang ke tempat ini perlu pertolongan Tuhan. Tuhan pasti berikan. Tuhan itu adalah Bapa yang sangat amat sangat baik. Seperti saya mengasihi anak saya. Seperti saya mengasihi anak saya. Mengasihi cucu saya. Tuhan lebih mengasihi, saudara. Percayalah. Tapi bukan cuma sekedar itu, saudara. Bukan saudara mengejar beribadah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan hanya perlu berkat-berkat Tuhan. Bukan hanya perlu pertolongan-pertolongan Tuhan. Bukan hanya perlu mujizat-mujizat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi saat ini. Sekarang ini bukan zaman yang mudah. Sekarang ini bukan zaman yang enak. Zaman yang sulit. Pasti banyak kesukaran. Saudara datang ke tempat ini adalah satu hal yang baik. Saudara datang ke tempat ini berdoa kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, berpuasa kepada Tuhan. Itu adalah hal yang baik. Tetapi perhatikan firman Tuhan. Matius 7 ayat 21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ini bicara tentang mujizat ke bawah, saudara. Matius 7, 22-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini orang melakukan mujizat. Ini orang mengusir setan tetapi Tuhan tidak kenal karena tidak melakukan kehendak Allah. Jadi saudara jangan cuma cari mujizat. Saudara jangan cuma cari pertolongan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana saudara mempunyai pikiran
Di dalam pikiran saudara, yang terutama adalah bagaimana kita melakukan kehendak Allah. Saudara lihat, orang yang melakukan mujizat ditolak. Orang yang mengusir setan ditolak. Itu pada akhir zaman banyak. Saudara tahu, iblis bisa melakukan mujizat. Iblis bisa memberikan pertolongan. Nabi-nabinya Firaun bisa bikin ular. Banyak mujizat. Tapi mujizatnya palsu. Jadi anak-anak Tuhan jangan kejar hanya mujizat. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana saudara memikirkan, mengetahui kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Saudara jangan khawatir. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kita itu mengerti kehendak Allah dulu, mentaati kehendak Allah dulu, baru apa saja yang saudara minta sesuai dengan kehendak Allah, itu pasti digenapi. Itu pasti digenapi. Jadi nomor satu, mengerti kehendak Allah dulu. Melakukan kehendak Allah dulu. Kemudian apa saja yang kamu minta di dalam namaku, maka kamu akan menerimanya. Jangan terbalik saudara. Jangan saudara hanya berpikir tentang mujizat dulu. Jangan saudara hanya berpikir tentang pertolongan Tuhan dulu. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku sedang menghadapi persoalan ini. Tolong Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Anak itu minta kepada siapa? Kepada bapaknya. Anak itu minta tolong kepada siapa? Kepada bapaknya. Itu tidak salah. Tetapi yang paling penting, saudara datang ke tempat ini. Saudara milik-milik Kristus. Tuhan ingin saudara mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Yang lainnya Tuhan bilang, apa saja kamu minta, apa saja kamu minta, kamu pasti akan menerimanya. Nah, disinilah kunci berkat. Nah, disinilah kunci pertolongan. Nah, disinilah kunci mujizat. Saya tidak tahu saudara sedang menghadapi persoalan apa. Mungkin ada yang menghadapi persoalan pekerjaan. Mungkin ada yang menghadapi persoalan orang tuanya. Orang tuanya broken home mungkin. Ya, orang tuanya cerai. Atau orang tuanya lagi ada masalah pekerjaan. Atau mungkin saudara sendiri lagi ada masalah. Hambatan-hambatan di dalam bisnis. Dan lain-lain sebagainya. Hubungan suami istri. Dan lain-lain. Jangan takut saudara. Jangan takut. Yang penting pikiran saudara itu, saudara harus isi, mengerti kehendak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan di dalam Mazmur 143 ayat 4 sampai dengan 5. Mazmur 143 ayat 4 sampai dengan 5. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Saudara lihat di sini. Ada masalah. Ada persoalan. Yang membuat Daud atau hamba-hamba Tuhan lain atau saudara. Jadi lemah dan lesu. Jadi putus asa. Lemes. Bingung. Tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi di sini dikatakan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Jadi saudara lihat pikirannya itu. Kalau saudara lagi dalam masalah. Kalau saudara lagi dalam persoalan. Saudara jangan fokus kepada persoalan saudara saja. Saudara jangan bingung. Harus apa, berbuat apa, ini dan itu.
Tetapi saudara harus ingat kepada hari-hari dahulu kala katanya. Aku merenungkan segala pekerjaanmu, merenungkan segala pekerjaan Tuhan, memikirkan perbuatan tanganmu, memikirkan perbuatan tangan Tuhan. Saudara lihat, karena apa? Saudara memikirkan problem saudara, masalah saudara sulit. Seringkali kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi kalau saudara ingat kepada Tuhan, saudara ingat perbuatan Tuhan, saudara ingat tangan Tuhan, saudara, itu luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Persoalan apa yang mustahil bagi Tuhan? Jalan buntu bangsa Israel sudah terdesak. Tidak ada jalan keluar. Kalau dipikir dengan akal, 99% habis bangsa Israel. Dia bukan orang yang pandai berperang. Di depan laut, di belakang dikejar dengan tentara Firaun yang luar biasa dengan keretanya. Habis sudah. Tetapi bagi Tuhan yang saya sembah, yang saudara sembah, tidak ada barang yang mustahil. Dia masuk ke padang gurun dengan 2 juta orang. Dengan ternaknya. Nggak ada air. Bagaimana cara mendapatkan air? Tangan Tuhan bisa mendatangkan air. Tangan Tuhan bisa membuat jalan buntu itu terbuka. Saudara, yang penting saudara punya pikiran-pikiran Kristus. Yang penting saudara punya pikiran-pikiran firman Tuhan. Yang penting saudara harus penuh diisi dengan firman Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Apapun yang saudara harapkan pada sore hari ini. Apapun yang saudara hadapi pada sore hari ini. Apapun persoalan saudara, jangan pernah takut. Tuhan minta saudara renungkan, pikirkan segala pekerjaan Tuhan. Itu Mazmur 143 ayat yang kelima. Renungkan segala pekerjaanmu. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Saudara lihat. Bukan main saudara. Kalau saudara punya firman Tuhan. Kalau saudara punya pikiran-pikiran Tuhan. Kalau saudara punya mengerti kehendak Allah. Saudara, inilah kunci kemenangan. Inilah kunci keberhasilan. Inilah kunci peninggian. Inilah kunci pertolongan. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Dan disinilah iman saudara akan kuat. Oleh sebab itu menghadapi masa-masa yang sulit. Sulit saudara. Ya, kita lihat virus-virus itu sudah bukan lagi pada manusia. Virus pada manusia orang lari ke dokter. Ya, kalau virus itu biasanya nggak dikasih obat, obatnya tidur, istirahat. Kalau dokter-dokter di Australia itu udah flu, sudah nggak dikasih obat apapun, tidur. Nggak dikasih antibiotik, tidak. Istirahat, makan buah-buahan, tidur, istirahat. Tapi kalau virus elektronik, virus komputer, bingung saudara. Pabrik-pabrik berhenti. Saudara lihat satu pabrik berhenti itu berapa, satu hari berhenti itu berapa kerugiannya. Itu baru menyerang pabrik, baru menyerang rumah sakit. Ya, ransomware itu baru menyerang. Saya lihat Citroen di Italia kena, 99 negara kena. Itu belum menyerang ATM. Kalau sampai itu menyerang ATM, tiba-tiba saldo saudara yang 100 juta, 0. Ya nangis. Tiba-tiba orang yang lagi transaksi begitu banyak, bukannya dia, ini hilang saldonya semua. Bingung saudara. Tiba-tiba pekerjaan saudara, data-datanya hilang semua. Aduh bingung saudara. Saya pernah ngetik khotbah saja. Sudah banyak, saya lupa save.
tangan saya rupanya salah main begini, hilang. Aduh. Mulai dari mana lagi, mulai baru lagi ya. Nggak apa-apa sambil bersyukur ya. Puji Tuhan, ini bukan satu kebetulan. Ya bersyukur aja. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita lihat. Kemarin ini Korea Utara nembakin rudal. Itu gagal terus, saudara. Itu gagal terus. Karena apa? Itu ada serangan terhadap komputernya, rudalnya, saudara. Jadi dia gagal terus. Terakhir dia tembakin rudal itu dari kapal selam, saudara. Dari kapal selam dia tembak 2000 km ke atas. Jatuhnya itu di Laut Jepang. 2000 kilo ke atas, saudara. 2000 km ke atas. Coba saudara bayangin kalau sudutnya yang ke atas begini dirubah sedikit ke sini. Kemiringannya dirubah. Itu sampai di mana, saudara? Nah itu kalau hacker-hacker bermain di senjata-senjata, itu bisa meledak kemana-mana, saudara. Mengerikan, saudara. Jadi memang akhir zaman ini kata firman Tuhan adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Bisa nangis mendadak, saudara. Bisa bangkrut mendadak. Saham-saham bisa hancur seketika, saudara. Ya kalau di hacker semuanya ya bisa hancur semua. Negara-negara kaya bisa bangkrut kalau di hacker. Dan itu bisa terjadi. Jadi kedatangan Tuhan itu bisa tiba-tiba. Kesukaran global itu bisa tiba-tiba. Malam ini masih enak, semua masih baik, tiba-tiba semua dunia kacau. Komputer semua tidak berfungsi, habis sudah. Kemiskinan bisa terjadi mendadak di mana-mana. Kekacauan terjadi di mana-mana, saudara. Tetapi Tuhan bilang, apapun yang saudara hadapi, renungkanlah segala pekerjaan Tuhan. Pikirkanlah perbuatan tangan Tuhan. Kalau saudara punya firman Tuhan, limpah firman Tuhan, saudara punya pikiran-pikiran Kristus, sudah tenang. Tenang, saudara. Hidup yang paling tenang itu kalau pikiran kita itu di dalamnya itu firman Tuhan. Paling tenang. Paling tenang. Saudara, menghadapi penyakit, saudara tenang. Saudara bisa berkata, mati hidup di tangan Tuhan. Saudara bisa berkata, sekalipun aku mati, hidup bagi Kristus, mati itu adalah untung. Tetapi saudara juga bisa berkata, di dalam nama Yesus, segala kuasa sakit penyakit aku perintahkan pergi. Mujizat masih terjadi. Kuasa Allah masih terjadi, saudara. Dan saudara bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang Tuhan kerjakan. Kalau saudara punya pikiran-pikiran Kristus. Oleh sebab itu kita baca Yosua 1 ayat 8, saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kuncinya apa? Orang berhasil. Kuncinya apa? Orang beruntung. Beruntung itu mujur. Saudara mau berhasil? Siapa yang mau berhasil? Saudara mau beruntung? Siapa yang mau beruntung? Sedikit yang mau beruntung, malu-malu ya. Jangan malu-malu, saudara tunjukin sama Tuhan. Saudara mau berhasil? Siapa yang mau berhasil? Saudara mau beruntung? Tunjukkan pada Tuhan, saya mau beruntung Tuhan. Sederhana. Sederhana. Tuhan bilang apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Firman Tuhan itu direnungin siang dan malam. Artinya apa? Sebentar-sebentar saudara bisa ingat firman Tuhan. Artinya apa? Setiap persoalan yang saudara hadapi dari pagi sampai malam, renungkan firman Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Ini saudara.
Ya. Jadi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Artinya apa? Bertindak karena kita merenungkan firman Tuhan, kita tahu kehendak Allah, kita lakukan kehendak Allah. Jadi kita nggak sampai salah jalan. Artinya apa? Kita disertai dengan Tuhan. Nah, jika Allah beserta dengan kamu, siapakah lawan kamu? Kemudian dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karena saudara tidak jalan sendiri, tetapi saudara berjalan bersama dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita lihat pertolongan Tuhan, keberhasilan dari Tuhan, keberuntungan, dan dalam semua hal yang kita hadapi, kunci keberhasilannya adalah pikiran saudara itu diisi dengan firman Tuhan. Saudara masih muda, mulai dari masa mudamu itu diisi dengan firman Tuhan. Saudara akan menghadapi banyak-banyak masalah. Hadapi segala masalah itu jangan dengan kekuatan sendiri, tetapi firman Tuhan yang ada di dalam pikiran saudara. Saudara melakukan, Roh Kudus menghidupkan ayat-ayat firman Tuhan. Saudara lakukan. Pasti saudara akan lain dari yang lain. Hidupmu akan beruntung. Hidupmu akan berhasil. Kamu yang masih muda. Waktu saya diberikan judul tentang puasa, ya bisa-bisa saja, tidak masalah. Ya, puasa itu besar sekali, saudara, kuasanya. Waktu istri saya mau dioperasi di cervical tulang 4567, itu resikonya mati, saudara. Kalau dokter salah potong, kena saraf penapasan, mati. Saya berpuasa lama. Saya tanya Tuhan harus berbuat apa. Sebagai manusia saya melakukan kebagian saya pergi ke dokter, saya bawa ke Singapura, saya tanya dokter Singapura bilang, ya bisa, tapi sistemnya operasinya begini, melintang, saudara. Satu lagi saya tanya, bisa, tapi sistem operasinya dari belakang. Saya tanya di sini, dokter, bisa, tapi di sini. Di sini artinya apa? Tidak kelihatan karena dia kena lipatan. Kalau saudara lihat istri saya, nggak kelihatan bekas operasinya. Karena pas di lipatan sini. Terus saya bergumul sama Tuhan. Saya bilang, harus di mana Tuhan? Saya berpuasa. Saya bilang, Tuhan kalau memang harus melalui dokter, ya Tuhan tunjukkan di mana harus operasinya. Saya berpuasa, sungguh-sungguh saya berpuasa. Saya sangat sayang dengan istri saya. Saya puasa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, akhirnya saya tanya istri saya, mami mau di Singapura. Bukan mami yang putusin papi, tapi papi yang putusin. Tambah bingung, saudara. Loh, mami sejahteranya di mana? Kalau orang-orang kan semua Singapura minded, saya bilang. Semua Singapura. Bukan mami yang putusin, papi yang putusin. Tambah puasa, saudara. Jangan sampai salah langkah. Resikonya mati. Resikonya cacat. Lumpuh. Tuhan harus bagaimana? Puasa. Dan Tuhan membuka jalan. Kakaknya dokter di Jakarta. Saya konsultasi sama kakaknya. Dia dokter kandungan. Kalau menurut Konga di mana? Singapura, Indonesia. Kalau menurut kamu di mana, Budi? Saya pikir di Indonesia lebih canggih. Dokter itu datang dari sekolah di Jepang dan dia bisa buka seperti ini. Kalau menurut kau nggak di mana? Saya perlu peneguhan. Dia bilang di Surabaya saja. Terus saya tanya sama Pak Gembala, di mana Om? Oke, di Surabaya oke. Dia bilang oke. Kita operasi di Surabaya, saudara. Hanya dalam waktu beberapa jam sudah keluar dari kamar operasi dan semua berhasil baik. Puasa itu luar biasa, saudara. Kalau saudara menghadapi sesuatu dalam pikiran saudara saat ini, ada sesuatu yang saudara tahu itu dosa,
dan saudara tidak bisa keluarkan dosa itu dari pikiran saudara, puasa. Puasa minta kekuatan Tuhan. Puasa minta kemenangan Tuhan. Karena kalau pikiran itu dengan pikiran kita sendiri, itu lebih mudah. Tapi kalau iblis itu bekerja luar biasa, memasukkan pikiran-pikiran jahat dalam pikiran saudara. Kalau iblis bekerja luar biasa, memasukkan pikiran-pikiran dosa yang saudara tahu ini dosa, tapi tidak bisa keluar. Saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Tapi ini tidak bisa keluar, puasa saudara. Karena ada sejenis ini yang tidak bisa dilakukan dengan hal-hal biasa, tapi melalui puasa. Perang saudara. Saya tidak tahu saudara terikat dengan apa. Pikiran saudara terikat dengan apa. Mungkin terikat dengan kebencian. Mungkin terikat dengan perzinahan. Mungkin terikat dengan pornografi. Mungkin terikat dengan kesombongan. Mungkin keterikatan dengan aku pengen punya sesuatu, dan kalau aku pengen punya sesuatu aku harus memiliki apapun harganya. Saudara, pikiran yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Pikiran yang saudara rasa bahwa saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak sanggup Tuhan. Mulailah berpuasa. Saudara akan melihat kuasa dan pertolongan Tuhan. Saudara merendahkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi saudara lihat, ya. Kalau pikiran saudara itu dipenuhi dengan firman Tuhan, disitulah kunci pertolongan Tuhan. Disitulah kunci keberhasilan. Disitulah kunci keberuntungan. Dan disitulah kunci hidup saudara akan terus indah, indah, indah bersama dengan Tuhan. Kita lihat soalnya saudara ya di sini. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya, di sini akan berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu dimulai dari pikiran saudara. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang maha kudus. Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggak. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya itu artinya apa? Saudara punya iman yang teguh. Dari mana datangnya iman? Iman itu datang dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan itu terus ada di dalam pikiran saudara, saudara akan punya iman yang teguh, iman yang kuat. Nah, disitulah tempat perlindungan dan pertahananku. Perlindungan dan pertahanan saudara. Supaya saudara berkemenangan, supaya saudara tidak jatuh dalam dosa. Perlindungan dan pertahanan saudara itu mulai dari dalam pikiran saudara yang saudara penuhi dengan firman Tuhan. Ayat keempat dikatakan, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Perisai iman. Kesetiaannya Tuhan itu seperti perisai. Saudara lihat firman Tuhan itu seperti perisai. Dia menjaga dari berbagai macam serangan. Saudara, serangan iblis itu mulai dari dalam pikiran. Aku hendak melakukan yang baik, tetapi yang jahat sudah muncul. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kata Rom 8 ayat 24-25. Syukur kepada Yesus Kristus Tuhan. Iblis terus menerus menembakkan pikiran. Saudara sudah lepas dari dosa kebencian. Tapi iblis kembali menembakkan saudara dengan pikiran. Benci. Tidak bisa melupakan.
pornografi, perzinahan, kesombongan, kemewahan. Saudara, lawan. Firman Tuhan dalam pikiran saudara itu menjadi perisai dan pagar tembok. Firman Tuhan itu menjagai saudara dalam pikiran saudara. Jadi belum sampai jatuh dalam dosa, sudah ditangkis sama firman Tuhan. Ditangkis. Dan itu seperti perisai dan pagar tembok. Saudara lihat, setiap ada serangan panah itu dijaganya pakai perisai. Tapi kalau perisai itu terbatas kecil. Tapi kalau pagar tembok itu besar, saudara. Coba serang dengan panah ke tembok-tembok itu. Pasti panahnya itu akan rontok. Tidak akan mengenai saudara. Itu kalau Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Demikian juga saudara kalau punya pikiran Tuhan. Pikiran Kristus. Firman Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Saudara, jangan takut. Saudara akan menjadi anak-anak muda yang berhasil dan beruntung. Saudara pasti pernah dengarkan kesaksian gubernur yang di Jakarta itu, Pak Ahok. Dia dari masa mudanya itu selalu baca firman Tuhan. Setiap pagi 4:30 dia baca firman Tuhan. 4:30 dia baca firman Tuhan. Dan dia membiasakan pasti 1 tahun 1 alpet. Sekarang dia di penjara, saudara. Dia biasa baca Alkitab bahasa Inggris, sekarang dia minta bahasa Mandarin. Rupanya dia lebih banyak waktu. Dia udah baca bahasa Inggris, dia cocokkan dengan bahasa Mandarin. Mungkin seperti itu. Saudara lihat imannya, saudara lihat kekuatannya. Begitu diserang begitu banyak orang. Saudara lihat pembelaan Tuhan. Apa dia dengan di penjara dia hancur? Tidak. Dengan dia di penjara dia naik. Seluruh dunia tahu siapa dia. Seluruh dunia mengenal siapa dia. Seluruh dunia membela dia. Minta dibebaskan. Luar biasa, saudara. Tapi yang satu musuhnya hancur, dikejar-kejar. Dia hancur, dia harus lari. Dan dia hancur, namanya rusak. Dipermalukan. Saudara lihat, kalau Tuhan membela, Yusuf di penjara, enggak hancur Yusuf. Yusuf di penjara dia dikasih oleh kepala penjara. Daniel dimasukkan ke lubang singa, enggak hancur. Karena Tuhan membela. Apapun yang saudara hadapi sekarang, kalau saudara punya pikiran-pikiran Kristus, kalau saudara limpah pikiran-pikiran saudara dengan firman Tuhan, disitulah kunci keberhasilan, disitulah kunci keberuntungan. Sekalipun saudara sekarang dalam persoalan. Tapi percayalah, berkat dan penyertaan Tuhan akan menyertai saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara, ini waktunya tinggal sedikit. Ya. Jadi saudara lihat, kunci-kuncinya di dalam Mazmur 91. Saya bacakan yang ke ayat 14 saja. Hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat kepadaku. Kepadaku tuh kepada siapa? Kepada firman Tuhan. Kepadaku tuh kepada siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu siapa? Firman Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Saudara lihat. Hatinya melekat kepadaku. Hatinya, pikirannya itu melekat dengan firman Tuhan. Luar biasa, saudara. Jadi, jangan mencari pertolongan-pertolongan saja. Jangan mencari mujizat-mujizat saja. Jangan mencari berkat-berkat saja. Saudara pasti akan mendapatkan semuanya itu. Amin. Tapi yang penting adalah pikiran saudara. Itu sangat penting. Karena Tuhan itu melihat pikiran saudara. Tuhan melihat hati saudara. Itu penting, saudara. Kalau hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal namaku, mengenal Tuhan Yesus, bukan cuma mengenal namanya, mengenal namanya saja, bukan itu. Tetapi mengenal firman-Nya dan melekat kepada firman-Nya. Firman-Nya itu ada di dalam pikirannya, saudara. Haleluya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bukan berarti gak ada persoalan. Dia berseru kepadaku. Artinya dia dalam persoalan. Artinya dia sedang minta tolong. Artinya dia sedang ada masalah. Mungkin masalah pekerjaan. Mungkin masalah, di sini gak ada yang kuliah ya. Gak ada. Masalah pekerjaan. Mungkin masalah pacar. Mungkin masalah suami istri. Mungkin masalah orang tuanya sedang ada masalah. Sedang ada penyakit di keluarga. Sedang ada halangan dan lain-lain sebagainya. Tuhan berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakannya. Kalau saudara ada masalah, kalau Tuhan bilang, aku menyertai kamu di dalam masalahmu. Artinya apa? Saudara pasti akan dapat pertolongan dari Tuhan. Simple, saudara. Aku akan meluputkannya. Dan yang penting saudara tahu, saudara mau berkat, saudara mau pertolongan, saudara mau karier saudara naik. Dan aku akan memuliakannya. Di bumi sampai dengan di sorga. Kalau Tuhan memuliakan itu bukan hanya di bumi. Tapi kalau Tuhan memuliakan saudara itu di bumi sampai di sorga. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan itu luar biasa. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Sebab itu, saudara, bersyukurlah kalau saudara itu banyak-banyak dapat firman Tuhan. Bersyukurlah kalau saudara itu saudara mengerti firman Tuhan dan saudara simpan di hati. Tetapi yang menjadi pertanyaan zaman sekarang, apakah saudara punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Apakah saudara punya waktu? Berapa menit waktu saudara yang saudara pakai untuk firman Tuhan? Berapa jam waktu saudara yang saudara pakai untuk firman Tuhan? Apakah saudara punya waktu zaman sekarang ini? Jalanan macet, Om. Iya, saya harus ke kantor pagi-pagi. Kalau enggak macet sampai di kantor. Betul. Pulang kantor macet lagi, Om. Betul. Di rumah banyak lagi kebutuhan. Harus ngurus ini itu. Betul. Tapi saya mau tanya sama saudara. Berapa banyak saudara lihat ini? Gadget saudara. Berapa banyak saudara pakai di YouTube saudara? Berapa banyak saudara pakai di WhatsApp saudara untuk gosip, untuk dengar cerita dan lain-lain sebagainya? Kalau untuk ini saudara punya limpah, tetapi untuk firman Tuhan, saudara tidak punya waktu, ketahuilah bahwa Allah yang saya sembah, saudara yang sembah, itu adalah Allah yang cemburu. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mau ada berhala di dalam hidup saudara. Berhala itu bukan cuma patung, tetapi berhala lain yang saudara kasih, yang saudara utamakan. Saudara tidak mengutamakan firman Tuhan, tetapi saudara mengutamakan gadget saudara. Tuhan tidak berkehendak, saudara. Tuhan tidak berkehendak. Saudara ingin hidup beruntung sebagai anak-anak Tuhan, tetapi saudara melukai hati Tuhan. Saudara tidak mengutamakan Tuhan. Padahal Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Apakah saudara mengasihi Tuhan kalau saudara tidak punya waktu buat Tuhan? Saudara yang pacaran, bagaimana kalau pacar saudara tidak punya waktu buat saudara? Apakah namanya pacar saudara mengasihi saudara? Waktu pacaran setiap punya waktu sedikit, kalau perlu datang ke rumah pacar. Saya dulu kuliah di Jakarta, istri saya di Tangerang,
Asal ada waktu libur, buru-buru cepet cari pacar saya, istri saya itu. Aduh, kangennya bukan main. Kalau udah ditanya sama mertua saya, calon mertua tempo hari. Rita, jam berapa sekarang? Itu jam 9 malam, saudara. Rita, jam berapa sekarang? Udah harus pamit namanya. Saya bilang, aduh Rita, kok cepat sekali waktu ini ya. Terlalu cepat, saya bilang. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara merenungkan firman Tuhan, menaruh firman Tuhan, saudara bisa berkata, kok cepat sekali khotbahnya ya. Padahal itu sudah 1,5 jam, saudara. Kok cepat sekali ya. Padahal sudah 1 jam saudara baca firman Tuhan. Itu karena saudara cinta. Saya bilang sama yang namanya Rita waktu itu. Aduh Rita. Kalau sekarang panggilnya Mami, saudara. Kok waktunya cepet banget. Saya kebetulan pacaran cuma 1 kali, saudara. Ya, Tuhan langsung kasih 1 kali, langsung dicomot, saudara. Jadi istri yang tercinta sampai sekarang. Seperti itu. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak punya waktu buat firman Tuhan, saudara punya waktu yang limpah untuk yang lain, tapi tidak ada Tuhan, tidak ada firman Tuhan, saudara tidak mengasihi Tuhan. Kita baca di dalam Efesus 5:14-19. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya apa? Tidur rohaninya. Artinya apa? Mati rohaninya. Tuhan bilang bangkit. Malam hari ini bangkit, Tuhan bilang. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara dikatakan sini, karena itu perhatikanlah. Hidup saudara itu seperti apa? Tuhan bilang jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif, bijaksana. Ayat yang ke-16 hubungannya dengan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara tidak bisa memakai waktu dengan baik, saudara dikatakan adalah orang yang bebal. Kalau saudara tidak memakai waktu dengan baik, dikatakan saudara rohaninya tidur dan mati. Jadi rohani hidup itu sangat erat hubungannya dengan waktu. Saudara, bagaimana saudara menjadi orang yang bangkit rohaninya, yang kuat rohaninya, kalau saudara tidak punya namanya waktu untuk kebangunan rohani saudara. Kalau saudara tidak punya waktu untuk firman Tuhan, untuk menyembah, memuji Tuhan, saya yakin rohani saudara adalah rohani yang tidur. Saya yakin rohani saudara adalah rohani yang mati. Pada malam hari ini Tuhan bilang, bangkitlah. Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari ini adalah hari yang jahat. Betul loh saudara, ini hari adalah hari yang jahat. Saudara lihat beritanya, mana ada berita yang baik. Beritanya semua jahat. Kalau saudara lihat di berita itu, topiknya semua banyak kan kejahatan. Ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, ayat 17. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan ini hubungannya dengan apa? Waktu. Jadi kehendak Tuhan ini dihubungkan dengan waktu yang saudara pakai untuk Tuhan. Haleluya. Saudara mau hidup mujur beruntung?
Kenapa saya tergerak? Saya bilang jangan soal puasa ya. Boleh nggak saya ganti malam ini dengan ini? Saya bilang. Karena saya mengasihi saudara. Karena saya ingin saudara beruntung dan mujur. Karena saya ingin saudara berkemenangan. Karena di hadapan saudara itu masa-masa yang sulit. Saudara lihat pekerjaan itu di mana-mana sulit. Bukan cuma di Indonesia. Di Australia dihimbau. Kalau yang suaminya sudah bekerja, kalau bisa istrinya jangan bekerja lagi. Karena suami bekerja itu pasti cukup di sana. Kalau ditambah istri bekerja itu savingnya kalau dia mau bisa lebih banyak, saudara. Jadi dihimbau kalau suaminya sudah bekerja, istrinya jangan bekerja lagi ya. Dihimbau, bukan diharuskan. Karena apa? Banyak PHK, saudara. Dan mereka itu mempunyai kesadaran yang tinggi. Ya sudah kalau begitu kita nggak usah kerja, dah biarin yang bagi-bagi kerjaan sama yang lain. Sulit loh saudara. Nanti pekerjaan tambah sulit. Kompetitif, bisnis itu tambah ketat luar biasa. Apa-apa tambah mahal. Bawang putih sudah naik, cabai sudah naik. Kalau saudara sakit sekarang, satu anak sakit, kalau nggak pakai BPJS, itu juta saudara. Ratusan ribu sampai juta. Sekali datang ke dokter. Cucu saya sekali datang ke dokter berapa dok? 350 pak. Dokternya 350 ribu. Spesialis anaknya. Cek lab ya, periksa labnya berapa? 100 ribu. Beli obat ya, obatnya berapa ratus ribu. Sudah jauh saudara sekali ke dokter. Ternyata apa? Begitu di dokter, oh ini virus pak. Sebetulnya gak perlu pakai antibiotik. Untuk mengetahui itu saja, dia belum vaksin, belum sekolah. Mahal semua, mahal. Oke, thank you. Waktunya habis nih saudara. Ya sudah. Memang terima kasih diingetin. Kalau enggak seru terus saudara ya. Oke lah. Jadi saudara ingat. Ya, jadi firman Tuhan itu kuasa. Kalau saudara baca Roma 1 ayat 16, itu kuasa. Kalau saudara baca Yesaya 55 ayat 11, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti mengerjakan kehendak Allah, itu luar biasa. Saudara, jadi kehendak Allah itu bisa secara pribadi. Saudara lihat, bagaimana Daud itu yang masih muda, tiba-tiba bisa melawan raksasa yang besar, kau lihat. Bagaimana saudara? Karena pada waktu pikiran dia itu diisi dengan pikiran-pikiran Kristus, firman Tuhan, itu Roh Kudus bekerja, itu kuasa itu luar biasa membuat dia berani, bukan berani ngawur saudara. Itu berani karena digerakkan oleh Roh Kudus. Ada satu kuasa yang besar, sehingga dia berani melawan Goliat. Itu kehendak Allah saudara. Kehendak Allah itu bukan hanya dalam pikiran saudara, ya, Tuhan pasti tolong, tapi lengkap apa yang harus dikerjakan. Kalau saudara mengerti kehendak Allah itu satu saat akan ada satu dorongan terobosan. Baik terobosan secara rohani, baik terobosan secara jasmani. Saya pernah melakukan satu terobosan saudara. Saya berhenti dari karier yang begitu bagus. Gaji sekian puluh US dollar per hari ditambah bonus. Kemudian makan pagi 3 US dollar, makan siang 5 US dollar, makan malam 7 US dollar. Saya nggak pernah pakai uang makan itu karena selalu ditraktir dengan distributor. Hotel selalu mewah. Saya ambil terobosan berhenti dari pekerjaan itu. Saya mulai dengan gaji 150 ribu. Tapi saya tahu itu satu dorongan dari Roh Kudus. Satu kuasa yang besar. Kalau saya masih bekerja di situ, saya tidak seperti sekarang saudara. Saya masih sebagai seorang pegawai. Ada masanya kalau saudara penuh pikiran saudara itu dengan pikiran Kristus, Tuhan menggerakkan Daud untuk bertindak. Tuhan akan menggerakkan saudara untuk melakukan satu pekerjaan yang luar biasa. Baik jasmani, baik rohani. Oleh sebab itu saudara, isilah. Mulai dalam pikiran saudara.
mengertilah kehendak Allah. Saudara pasti beruntung, tidak akan rugi. Amin.